SUV super atau super SUV. Jadi mobil ini tuh bisa diisi bensin, bisa juga diisi listriknya. Di atas 1 miliar pasti kan kalau mobil kayak gini. Ternyata enggak. Jayco J8 SHS Ardis. Oh iya. Ini merupakan SUV flagship dari Jayco Indonesia. Ajang mereka untuk gagah-gagahan dan menampilkan sebuah SUV itu seperti apa. Dan katanya ini tuh disebut-sebut sebagai super SUV. Nah, mau tahu kenapa? Tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Secara tampilan, kesan mewahnya itu memang langsung dapat banget. Karena dia juga diadopsi dari Land Rover ya. Walaupun memang kalau Land Rover itu serba mengkotak, ini cenderung lebih membulat. Padahal mobil-mobil Jayco yang lain juga dia karakternya serba mengkotak. Nah, ini asiknya jadi kelihatan lebih oke gitu ya, jadi lebih dinamis. Awalnya gue agak risih lihat grillnya yang gede banget kayak gini, terus ada garis-garis vertikal. Tapi lama-lama kelihatan oke juga dan kesan gaharnya itu jadi lebih dapat tanpa meninggalkan kesan futuristis. Terus di bagian bumpernya juga minimalis yang menurut gue ini pas banget dan enak untuk dilihat dari depan. Dari bagian samping juga tetap kelihatan dinamis. Dia pakai pelek 20 inci dibalut sama ban Michelin. Terus udah gitu ada aksen di sini dan ada tulisan SHS. Untuk aksen ininya ini menurut gue cukup oke, jadi bikin tampilannya nggak monoton. Cuma emblem SHS ini emang agak sedikit norak gitu ya. Terus udah gitu dia punya 2 kamera sekaligus di bagian spionnya, di bawah bagian spionnya. Nah, ini fungsinya untuk kamera 540-nya, ya, jadi bisa ngelihat di bagian bawah kolong sekalipun juga itu bisa kelihatan. Terus udah gitu di sini dibikin blackout dan nuansa dari desain Land Rover tuh mulai kelihatan di bagian sini nih. Pilar paling belakangnya ini udah mulai mencirikan sebuah Land Rover gitu ya. Terus ada 2 soket di sini karena ini PHEV, jadi di sini buat ngecas sebelah kiri. Yang sebelah kanan buat ngisi bensin. Jadi mobil ini tuh bisa diisi bensin, bisa juga diisi listriknya. Nah, di bagian belakang barulah ciri khas dari Land Rover-nya itu masih kelihatan banget dan ini nggak hilang. Untungnya ada identitas dari si Jayco. Oh, di bagian sininya dia ada tulisan Jayco yang di cover sama cover transparan ini. Jadi kesannya itu berasa lebih futuristis dan juga mahal. Lampunya dibikin terintegrasi dari bagian kanan sampai ke kiri. Nah, paling tadi sama kayak di bagian samping, emblem-emblemnya agak kurang berkelas menurut gua. Jadi sayang banget mobilnya udah kelihatan cakep, udah kelihatan elegan, tapi emblemnya kayak gini nih J8. 8-nya tuh fontnya udah aneh, udah gitu warnanya biru. Terus Ardisnya sama SHS-nya juga ini memang masih Cina banget gitu ya. Tapi ya ini balik lagi masalah selera, cuma menurut gua agak kurang aja. Nah, ini bagian bagasinya, dia bisa muat 7 penumpang. Jadi walaupun kursi yang baris ketiganya tetap berdiri, ini masih ada ruang gitu ya buat naruh-naruh barang. Koper 2 biji yang medium ini kayaknya masih bisa masuk. Di bawahnya juga dia ada toolkit. Terus ini ada kabel untuk V2L. Jadi mobil ini tuh bisa ngecas berbagai macam piranti, bahkan mungkin bisa ngecas mobil listrik ya, karena wattnya itu sampai 6000 watt untuk V2L-nya. Jadi benar-benar niat banget sih Jayco bikin sebuah SUV. Makanya kita bilang SUV super atau super SUV. Oke, sekarang kita ada di dalam kabin ya. Satu hal yang gue suka dari mobil-mobil garapan dari Chery Group ya, termasuk Jayco itu, dia benar-benar memang cerdas banget si remote kuncinya, jadi nggak perlu diapa-apain. Kita samperin mobilnya, dia udah langsung kebuka gitu ya. Terus udah gitu nggak ada tombol start-stop, baik buat engine maupun buat motor listriknya. Jadi kita tinggal nginjek rem aja, ini semua tuh langsung udah aktif dan nyala dan mobil udah siap untuk dikemudikan. Nah, sekarang kita bicara soal ruang kabinnya yang memang nggak berbeda dengan bagian luarnya yang berkesan mewah gitu. Ini bagian dalamnya juga mewah banget dan gue suka dari desain dashboardnya yang agak-agak mirip dari Mercy, terutama di sirkulasi AC-nya gitu ya. Tapi di sininya tuh ini empuk-empuknya tuh enak dilihatnya dan juga enak dipegangnya gitu ya. Terus ada aksen-aksen kayak semacam kayu atau batu di sininya gitu ya. Udah gitu layarnya juga dia terintegrasi antara MID sama buat infotainmentnya dan dia agak sedikit melengkung nih ya kalau nggak salah nih, agak sedikit melengkung. Terus pengaturan setirnya juga ini udah elektrik, jadi enak banget. Pengaturan joknya juga udah elektrik dan itu ada pengoperasiannya ada di sini gitu ya. Paling agak aneh itu kalau misalnya semua di pintu-pintu itu tombol-tombolnya normal semua buat spion, buat pengunci dan buka power window dan lain-lain. Tapi untuk buka pintunya dia tuh nggak ada tuas, jadi dipencet tombol di sini.
Nah, ketika kita buka atau nutup pas mau masuk, itu si setir langsung ke atas, terus joknya langsung mundur secara otomatis, jadi ngebikin akses kita keluar masuk tuh jadi lebih mudah. Dan ketika pintu ditutup, dia bakal kembali ke posisi yang sebelumnya udah kita set. Ini asik banget, jadi bener-bener cukup ngebantu lah ya gitu ya. Terus ini ada konsol tengah yang cukup gede, bisa buat naruh dua handphone. Yang di sebelah kiri bahkan ini ada wireless charging yang sampai 50 watt. Terus ini tempat penyimpanan, ada 2 cup holdernya, dan sini juga banyak tombol-tombol termasuk untuk mode berkendara, dan ada indikator untuk EV dan juga HEV. Terus udah gitu ini ada kayak semacam apa sih namanya kayak gini ya, jadi buat scrolling volume. Sini juga tempat penyimpanan cukup luas, ada sirkulasi AC-nya juga, dan di bagian bawah ini masih ada tempat penyimpanan lagi yang ada juga 2 soket Type C. Terus ini setirnya masih sama kayak Cherry yang lain, nah jadi dia tombolnya itu bukan tombol gitu ya, jadi semacam kayak layar sentuh. Ini cukup kelihatan lebih canggih, tapi ya secara fungsi sebenarnya oke-oke aja, walaupun memang kita jadi nggak bisa meraba gitu ya, harus tetap melihat. Di belakang setir ini ada sensor yang bisa ngawasin kita ketika lagi jalan, misalnya kita meleng atau apa, dia bakal ngasih reminder atau peringatan kayak gitu ya. Untuk tuas transmisinya di sebelah kanan, ini tuas ada R, N, D, dan P. Terus di sini dicampur semua lampu sen sama wiper-wiper dan lampu ada di sini. Ini juga ada pengaturan lampu di bagian sininya. Jadi memang cukup rame tombol-tombol di bagian dalam kabinnya, gue suka daripada semuanya taruh di head unit gitu ya. Terus bagian atasnya ada panoramik yang bisa dioperasiin juga dari sini. Jadi memang cukup lengkap, gue suka banget. Dan asiknya gitu, karena ini juga bagian dari flagship dari Jayco gitu. Mobil ini selain kabinnya nyaman, dia juga punya sistem hiburan kabin yang menurut gue cukup oke. Jadi sistem audionya digarap sama Sony, ada 14 speaker yang itu juga bukan gimmick karena secara kualitas suara top banget. Kalian harus coba sendirilah. Udah gitu konektivitasnya juga gampang, bisa Android Auto, bisa Apple CarPlay dengan cukup mudah lah, koneksinya cepat, dan ketika kita udah tersambung, pas kapanpun kita masuk ke dalam mobil selama koneksi Bluetooth di handphone itu nyala, udah langsung kesambung. Itu oke banget sih. Oke, tadi kenapa gue bilang ini adalah sebuah super SUV? Karena nggak cuma sosoknya aja sebagai sebuah SUV, tapi ini merupakan sebuah SUV super. Kenapa? Karena dia dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih khas dari Chery Group yang juga ditaruh di Jayco, bahkan mungkin ini eksklusif ada di Jayco gitu ya, beberapa ininya. Yang pertama adalah ARDIS gitu. Kenapa dia disebut ARDIS? Itu akronimnya dari Advanced Road Driving Intelligence System. Jadi gimana cerdasnya sistem penggerak dari all-wheel drive dari si Jayco ini bisa mendistribusikan torsi ke masing-masing ban secara independen dan otomatis dan real time. Jadi misalnya kalau kita ngelewatin berbagai kondisi jalan, nggak semua rodanya punya traksi, dan dia bakal mengalihkan gitu ya, roda yang nggak dapat traksinya itu dipindahin ke yang dapat traksi, akhirnya jadi segala kondisi jalan itu tetap bisa dilewatin sama mobil ini. Gue juga sebelumnya bahkan udah nyoba mobil ini di lintasan off-road, dan memang dirancang untuk sanggup bisa meladeni medan off-road. Itu yang bikin ARDIS itu spesial banget, karena semuanya udah bisa diatur secara cerdas oleh sistem penggerak yang ada di Jayco ini. Terus yang kedua, masih dari sektor kaki-kaki, dia juga punya sistem suspensi CDC magnetik. Apa itu gitu ya? Jadi dia bisa secara adaptif dan juga real time menyesuaikan dengan kondisi jalan dari sensor-sensor yang ada di mobil ini. Nah, itu menariknya. Jadi kalau misalnya kita lagi mau bermanuver gitu ya, ini mobil suspensinya bakal dibikin lebih stiff. Jadi gejala limbung dan hal-hal yang bikin mobil ini tuh nggak enak untuk belok itu dieliminir sebisa mungkin, yang bikin mobil itu jadi lebih enak untuk bermanuver. Terus kalau misalnya kayak ada jalan-jalan jelek atau jalan kira-kira jalannya lagi berlobang atau apa, dia juga bakal menyesuaikan tingkat keempukannya. Nah, uniknya lagi, itu bisa disetting semuanya di sini. Jadi nggak melulu harus secara otomatis oleh sistem, kita juga bisa nyeting secara manual gitu ya di head unit. Ada 3 pilihan dari yang soft, medium, sama stiff, itu kita bisa pilih. Bahkan kalau kita juga mau semi otomatis, si tingkat kekerasan dari suspensinya itu juga bisa dilingin atau bisa dikoneksiin ke mode berkendara. Jadi misalnya kalau misalnya mode berkendaranya kita pilih Eco, di sini ada beberapa ya, ada 6 kalau nggak salah, dan mode berkendara. Kalau kita pindahin ke Eco, dia bakal menawarin suspensi yang empuk. Terus kalau misalnya normal dia mid,
Nah, kalau misalnya mode sport, itu benar-benar kayak ini kayak mobil sport. Stiff gitu ya, dan kaku, lincah, yang bikin pergerakan mobil itu jadi asik banget gitu. Itu dia. Selain itu ada buat snow, ada buat mode off-road, bahkan di mode berkendara ini yang bisa diakses di konsol tengahnya ini. Asik sih. Nah, terakhir yang nggak kalah penting, dari sistem SHS-nya itu. Dari namanya aja udah super hybrid system gitu. Kenapa? Jadi kita kayak berasa punya dua mobil di sini. Lo kalau misalnya lagi males ngantri di SPBU, udahlah isi listriknya aja. Atau kalau misalnya lo susah nyari SPKLU, udah isi bensinnya aja. Jadi mobil ini bisa diisi bensin, juga bisa pakai listrik. Nah, kalau misalnya kita isi full dua-duanya, listrik sama bensinnya, ini bisa berjalan sampai 1.400 km. Artinya apa? Lo sampai ke Bali aja, itu mobil ini nggak harus mampir-mampir di SPKLU atau di SPBU. Dia pakai baterai 34,4 kWh yang bikin mode EV-nya, alias dia bisa berjalan sampai 180 km klaim dari Jayco-nya tanpa menggunakan bensin. Lu bisa bayangin gimana efisiennya mobil ini. Nah, selama gue pakai itu gue bisa dapet kalau bensinnya atau listriknya di atas 20% atau misalnya dia 50 atau bahkan 100%, ini konsumsi bahan bakarnya itu bisa sampai 28 km per liter ke atas gitu. Nah, ketika listriknya habis, atau artinya dia agak ada di ambang batas SOC gitu ya, ini bisa dapat di kisaran 16-20 km per liter. Menurut gue efisien banget untuk mobil sebesar ini dan pakai mesin yang kecil, cuma 1500 cc tapi pakai sokongan turbo. Itu yang gue bilang kenapa ini sebuah SUV super. Jadi lu nggak perlu mesin yang gede-gede, tapi tetap punya performa yang menurut gue oke banget. Oke, bicara impresi berkendara, jelas ini mobil agresif banget. Kalian bisa bayangin, mobil cuma 1500 cc, itu sama kayak kebanyakan low MPV atau low SUV bahkan gitu ya. Tapi dipasangin turbo dan 3 motor listriknya itu yang ngebikin perpaduan antara dua sumber penggerak itu tuh yang bikin mobilnya itu beneran edan banget loh. 530 horsepower dan torsinya 650 Nm, dan itu ketika dicobain, bahkan gue seringnya pakai Eco aja tuh tenaganya tuh udah enak banget. Apalagi kalau kalian pakai yang mode sport, itu jauh lebih mengerikan lah pokoknya ya. Kayak misalnya kita coba untuk akselerasi spontan, itu mobil tuh beneran sama sekali nggak berasa apa ya, nggak ada berasa berat gitu. Padahal ini SUV gede banget gitu, nggak bisa kita bilang kecil. Nih ya, gue coba untuk akselerasi gitu, ini mobil beneran enak banget gitu. Ini yang mode Eco, bayangin aja, apalagi yang sport. Jadi kalau kalian suka pecicilan, suka performa yang beneran impresif banget gitu dari sebuah SUV bongsor, ya sistem SHS dari Chery itu bener-bener memanjakan kita lah gitu ya. Udah gitu juga teknologi ARDIS sama yang suspensi magnetiknya itu tuh beneran berasa gitu ya. Ketika lo coba nyeting di mode Eco atau di mode Sport, itu langsung karakternya itu beda-beda. Yang tadinya keras terus jadi lebih empuk gitu. Cuman memang secara overall gue masih ngerasa ini masih terlalu empuk gitu ya. Walaupun dengan adanya ARDIS-nya itu dan ditambah dengan suspensi magnetik, itu bikin pergerakan mobil ini tuh minim banget limbungnya. Padahal ini sebuah SUV yang bongsor. Jadi yang secara overall ini mobil memang fun to drive banget. Dimensinya tuh sampai nggak ngebuat dia harus susah gitu ya untuk bermanuver di jalanan. Kira-kira gitu. Oke, jadi inilah Jayco J8 SHS ARDIS gitu ya. Maksud gue dari segi tampilan dia juga berasa mahal, udah gitu punya dimensi yang gede, jadi ruang kabinnya juga nyaman dan cukup luas. Fitur-fiturnya lengkap dan juga canggih teknologinya, performanya oke, konsumsi bahan bakarnya super irit, jadi emang lengkap banget. Dan menariknya lagi, dengan semua kelengkapan itu, semua gagah-gagahan yang dikasih sama Jayco Indonesia, mobil ini dibanderol berapa coba? Di atas 1 miliar pasti kan kalau mobil kayak gini. Ternyata enggak, 818 jutaan doang. Gokil nggak? Kalau kalian punya duit lebih daripada SUV-SUV yang udah kebanyakan, ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif yang benar-benar bikin hidup kalian tuh jadi lebih praktis. Kira-kira kayak gitulah. Kalau ada komen-komen, sampai nanya kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit, peace.